Shalom kepada jemaat GSKI seluruh Betani Surabaya. Salam, kita kembali di dalam acara renungan Masih Ada Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang rahasia jawaban doa. Rahasia jawaban doa. Saya akan mengambil di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Karena ayat ini agak panjang, saya akan menyingkat saja tentang perempuan Kanaan. Bagaimana perempuan Kanaan ini yang mengalami kesulitan hidup, penderitaan di mana anaknya mengalami kerasukan setan dan dikatakan sangat menderita. Dan kunci daripada jawaban doa daripada perempuan Kanaan, ini dikatakan di dalam ayat yang ke-22, dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dikatakan datanglah seorang perempuan. Datanglah kepada Yesus Kristus. Memohon belas kasihan. Rahasia di dalam doa. Bukan saja kita datang kepada di kaki Yesus. Datang berseru kepada Tuhan. Tetapi mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kesempatan. Seperti ini adalah belas kasihan daripada perempuan Kanaan ini. Memohon belas kasihan daripada Tuhan. Supaya anaknya dilepaskan dari ikatan belenggu setan. Di mana kerasukan setan dan sangat menderita. Mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Mengalami penderitaan. Tetapi dia datang kepada Yesus. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau datang ke alamat yang tepat. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber jawaban kesulitan saudara. Jawaban doa saudara. Bagian yang kedua, dikatakan bahwa perempuan ini tetap berharap. Sekalipun ketika dia berseru, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab, dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Tetapi bagaimana perempuan ini tetap berseru kepada Tuhan. Ya, bahkan disuruh pergi. Dia tetap berharap. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan, saya percaya orang ini adalah orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Sekalipun dikatakan sama sekali tidak menjawab. Bahkan ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada jawaban yang tidak mengenakan atau jawaban yang mengecewakan. Tetapi bagaimana perempuan ini tetap berharap. Harapannya apa di sini katakan ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Inilah rahasia bagaimana perempuan ini doanya dijawab. Dia tetap berharap, tetap berdoa dengan sikap dikatakan menyembah. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia tahu tanpa pertolongan Tuhan, anaknya tidak bisa dilepaskan, dibebaskan dari belenggu setan. Berapa banyak kita dalam kehidupan kita, mungkin kita doanya belum dijawab sampai hari ini. Mungkin jawabannya mengecewakan saudara. Tetapi ketahuilah, Tuhan sanggup menolong saudara. Jangan putus asa, jangan kecewa. Ya, oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan pun berkatakan demikian. Inilah orang-orang yang tetap memiliki ketabahan hidup.
Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika dia tetap berharap, sekalipun jawabannya mengecewakan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong dia, menjawab doanya. Dan yang terakhir, saudara, bagian cuma 3 hal saja. Kita percaya datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tetap berharap. Yang ketiga, dikatakan kita harus memiliki iman yang besar. Jangan iman yang kecil. Ya, iman yang kecil sebiji sesawi pun dikatakan memindahkan gunung. Apalagi kita memiliki iman yang besar. Dikatakan inilah iman daripada perempuan Kanaan ini. Jawab Yesus. Dikatakan ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Milikilah iman yang besar. Iman yang besar, saya percaya seperti perempuan Kanaan ini. Tahan menghadapi goncangan apapun. Dijawab Tuhan, tidak dijawab Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab apa yang menjadi kerinduan doanya. Puji Tuhan. Inilah rahasia daripada doa kita sebagai orang-orang percaya. Datang kepada Tuhan Yesus karena dia adalah sumber pertolongan, sumber jawaban. Ya, Tuhan Yesus pun menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mengapa kita harus bersumber kepada Tuhan Yesus? Karena dia adalah sumbernya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Segala sesuatu, kesembuhan, mujizat, perkara-perkara yang dahsyat, Tuhan sanggup melakukannya. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan bagian yang kedua, tetap berharap, karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Yang ketiga, milikilah iman yang besar. Iman yang besar, saya percaya, itu adalah sumber juga jawaban, rahasia daripada jawaban doa saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.